Pemirsa, memaknai Idul Adha 1443 Hijriah sebagai nilai-nilai ibadah sekaligus semangat berbagi kepada sesama, Partai Perindo mengimplementasikannya dengan ikut serta berkurban di berbagai daerah di Indonesia. Berkurban merupakan bagian dari visi misi Partai Perindo, yakni saling bantu terhadap masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud Indonesia sejahtera. Untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Partai Perindo ikut berbagi kepada masyarakat. Di Jakarta, DPW Partai Perindo DKI Jakarta berkurban sebanyak 2 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Daging hewan kurban didistribusikan kepada warga sekitar yang membutuhkan. Kita menyediakan beberapa ekor, memang tidak banyak, tapi setidaknya mampu memberikan tebaran yang luas. Seluruh wilayah di 5 wilayah dan hari ini di Jakarta Barat. Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Maluku menyerahkan 1 ekor hewan kurban kepada Panitia Kurban Muhammadiyah Maluku. Penyerahan kurban ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat Maluku yang membutuhkannya. Penyerahan hewan kurban ini merupakan rasa syukur kami khususnya Perindo dalam ikut mensejahterakan rakyat Indonesia. Kegiatan berkurban ini merupakan bentuk kedekatan serta kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, proses pemulangan jemaah haji Indonesia bakal mulai dilakukan pada Jumat 15 Juli 2022. 6 kloter jemaah haji Indonesia akan pulang besok siang dan para jemaah ini sedih karena harus meninggalkan kota suci. Inilah kesibukan jemaah kloter 1 embarkasi Jakarta Pondok Gede saat menyiapkan kepulangan mereka ke tanah air. Setelah 42 hari di Tanah Suci, besok mereka akan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Setiap jemaah mendapatkan jatah maksimal berat koper bagasi 31 kg. Sejumlah jemaah bahkan menggunakan vakum untuk merapingkan barang-barang bawaan mereka. Alhamdulillah packing sudah selesai sejak 2 hari yang lalu kalau koper besar. Tinggal koper kecil, sendal yang ini divakum akhirnya buat dibawa lagi. 32 kg cukup atau gimana nih kira-kira? Cukup. Saya cuma 27. Oke. 27. Ya. Meski bahagia akan kembali ke tanah air, bertemu keluarga tercinta, sebagian jemaah mengaku berat berpisah dengan kota suci Mekah. Antara sedih ya, terharu, kemudian juga yang pasti senang karena mau bertemu keluarga. Jadi campur aduk lah rasanya. Antara senang dan sedih juga karena ninggalin tanah suci ya. Jumat besok, 6 kloter akan bertolak dari Jeddah ke tanah air. 6 kloter berikutnya akan pulang pada Sabtu lusa mendatang. Jemaah yang pulang merupakan gelombang 1 yang tiba di Madinah lebih dahulu dan telah melaksanakan ibadah Arba'in di Masjid Nabawi. Sementara bagi jemaah haji gelombang kedua baru akan dipulangkan pada awal Agustus mendatang. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Makkah, Arab Saudi, sudah ada rekan Ahmad Sudraji Aji. Selamat sore waktu Indonesia. Bagaimana persiapan para jemaah haji yang akan pulang ke tanah air? Ya, selamat sore waktu Indonesia, Fani. Memang sejak beberapa hari lalu sejumlah persiapan terus dilakukan, tidak hanya oleh jemaah namun juga petugas. Karena untuk memberangkatkan jemaah, petugas lebih dahulu memfokuskan pada barang bawaan mereka, yakni bagasi. Proses pemindahan bagasi dari penginapan jemaah menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah akan memakan waktu sekitar 2 hari. Sehingga jemaah fokuskan untuk merapikan dulu atau menyiapkan barang-barang mereka dulu, artinya ditimbang dan akan dikirim lebih dahulu ke bandara sebelum nantinya jemaah akan diberangkatkan. Dan memang Fani sedianya pada besok siang waktu Saudi, 6 kloter akan diberangkatkan secara bertahap dan terdiri dari 4 embarkasi yakni Jakarta, Surabaya, Medan dan juga Makassar. Dan nantinya pada hari Sabtu akan diberangkatkan lagi 6 kloter dengan embarkasi-embarkasi yang berbeda.
Dan memang berdasarkan temuan kami di lapangan, sejumlah jemaah masih mengaku berat meninggalkan tanah suci ini karena tidak hanya fokus beribadah, namun juga adanya rasa kekeluargaan antar jemaah dalam satu kloter. Fani. Baik, terkait dengan evaluasi, karena ini kita tahu bahwa sudah mendekati akhir dari pelaksanaan haji tahun ini. Aji, bagaimana evaluasi dari Kementerian Agama terkait dengan banyak hal, termasuk layanan catering haji yang ditengarai atau mendapatkan informasi ini sempat terkendala sebelumnya? Ya kan, betul sekali Fani. Catering menjadi salah satu perhatian khususnya bagi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, karena kemarin Menteri Agama melakukan sidak kepada salah satu penyedia jasa catering pada layanan masyair, yakni pada saat prosesi Arafah Muzdalifah dan Mina memang sempat terjadi keterlambatan. Dan untuk hal tersebut Kementerian Agama langsung memberikan teguran keras kepada penyedia catering tersebut karena memang kenyamanan dan juga keselamatan jemaah menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, nantinya saat gelombang kedua akan melaksanakan rangkaian ibadah di Madinah, penyedia catering benar-benar diwaspadai atau akan diawasi betul agar tidak terjadi keterlambatan berikutnya. Fani. Baik, Aji, terakhir terkait dengan tragedi atau insiden terjadi di Terowongan Mina, seperti apa update atau perkembangan evakuasi atau penanganan terkait penanganan dari aparat setempat? Ya, Fani, memang pada hari Minggu lalu, pada 10 Juli, pada pagi hari sempat terjadi mati listrik di kawasan Mina dan terowongan yang menjadi penghubung antara Mina dan juga Jamarat tempat berjumroh sempat terdampak mati listrik. Namun bisa saya pastikan dan tegaskan petugas ini tidak ada korban sama sekali karena saat kejadian mati listrik sejumlah jemaah yang ada di terowongan langsung diberangkatkan ataupun langsung dibawa keluar, dievakuasi keluar terowongan. Sementara jemaah yang akan masuk langsung dihentikan. Dan proses tersebut hanya memakan waktu sekitar 30 menit dan petugas keamanan dari keamanan Saudi dan juga Indonesia berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kepanikan dan alhamdulillah 30 menit setelahnya listrik kembali hidup dan arus lalu lintas trafik pemberangkatan jemaah dari Mina menuju Jamarat kembali lancar. Dan ini memang cukup disesalkan karena di dunia maya sempat viral kompilasi video yang bernarasi bahwa terjadi tragedi dan insiden Mina yang berujung dengan banyaknya jenazah dan hal tersebut bisa dipastikan adalah hoax. Fani. Baik, terima kasih atas informasi yang komprehensif. Ahmad Sudraji melaporkan langsung dari Makkah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, jangan lupa jaga kesehatan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.